Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha. Dan kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk Odoo Technical Tutorial atau Odoo Series Technical. Jadi sesuai dengan overview yang kemarin saya bahas, itu kan yang pertama pengenalan, yang kedua itu adalah cara install Odoo. Nah, di video kali ini saya akan kasih tutorial, saya akan berbagi tutorial tentang install Odoo, tapi mungkin khusus di Windows ya. Jadi karena memang saya bukan pengguna macOS ataupun Linux, walaupun saya developer, jadi saya masih menggunakan Windows gitu, dan sampai saat ini cukup nyaman sih. Sudah beberapa tahun develop Odoo dengan Windows, ya nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada masalah berarti lah. Jadi mungkin untuk user macOS ataupun Linux ya sebenarnya tetap bisa ngikutin, karena sebagian besar itu hampir sama, apalagi untuk install atau development di lokal lah gitu kan, di lokal PC kita gitu, itu hampir sama. Mungkin berbeda hanya beberapa poin saja, kayak mungkin untuk install Postgre-nya, install itu kayak install dependensinya lah, kebutuhan untuk konfigurasi Odoo kayak gitu sih. Tapi di sini saya akan khususkan untuk Windows, karena memang ya saya pengguna Windows gitu, dan kebetulan Windows-nya yang saya pakai Windows 10. Walaupun 10 sebenarnya Windows 11 juga nggak beda jauh ya, sama aja sih. Oke, kita di poin 2 ini ya. Jadi kita baru masuk poin 2 untuk cara install Odoo. Dan ini kita pakai Odoo 17. Nah, di sini ada poin-poinnya, requirement atau kebutuhan yang kita butuhkan untuk konfigurasi atau install Odoo di lokal kita gitu. Yang pertama tentu ya source Odoo-nya. Nah, source Odoo ini kita pakai community karena memang 100% free ya, nggak ada biayanya kalau Odoo community ini. Terus tapi kalau teman-teman ada yang memang beli license-nya yang enterprise, juga tetap bisa ngikutin sih, sama aja kok. Terus yang poin pertama ini ya, source Odoo-nya ini dapat dari mana? Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama dari GitHub-nya Odoo, terus dari download page-nya odoo.com, jadi di official website-nya. Terus ada Odoo Nightly. Nah, ini Odoo Nightly ini sebenarnya official website dari Odoo juga, cuman bedanya ini kayak source Odoo yang memang setiap hari diupdate. Ada yang dalam bentuk zip, .exe, .debian, dan buat Mac juga ada. Terus yang kedua ada Python ya, atau Python lah. Di sini minimal sesuai dengan requirement yang Odoo kasih untuk Odoo 17 itu 3.10 atau lebih tinggi. Nah, kebetulan saya pakai itu di sini, kebetulan saya pakai 3.12. Jadi mungkin kalau ya teman-teman pakai 3.10, 3.11, nanti perbedaannya sebenarnya nggak beda jauh secara codingan. Cuman nanti di library Python yang kita butuhkan biasanya itu versinya agak sedikit berbeda sih, kayak gitu. Terus yang ketiga ada PostgreSQL. Di sini Odoo ngasih requirement atau minimal requirement adalah 12.0, ya lebih tinggi lebih bagus gitu kan, atau ya lebih tinggi ya lebih terupdate lah gitu. Saya di sini kebetulan pakai 15.8. Kalau di PC ini sebenarnya udah terinstall 2, jadi ada 14 dan 15 gitu kan. Dua-duanya running dengan beda port aja. Terus nah yang keempat ini salah satu aja ya, dari kalian bebas. Ada VS Code, PyCharm atau Eclipse, dan mungkin ada kode editor yang lain juga silakan gitu kan, yang teman-teman sukai. Cuman yang paling umum gitu kan di tempat saya kerja pun itu mayoritas ya VS Code lah, karena memang 100% free gitu kan. Kalau PyCharm ini kan berbayar memang, walaupun ada yang community-nya juga. Terus Eclipse ini setahu saya ada yang free, tapi kalau nggak salah ya, saya lupa,
karena terakhir pakai Eclipse itu saya di waktu kuliah sih, jadi agak lupa. Terus yang terakhir ada dependensi. Nah, dependensi ini juga dibutuhkan. Ada WKHTML to PDF. Terus tentunya ini Python library sebenarnya mengikuti Python-nya. Terus ada RTL CSS. Nah, ini opsional nanti untuk bahasa kayak gitu ya. Tapi ini opsional aja. Jadi yang mandatory ini 2 kayak gitu. Jadi ini poin-poin yang dibutuhkan. Nah, terus gimana cara downloadnya? Nah, yang pertama itu GitHub. Nah, ini GitHub-nya GitHub Odoo ya. GitHub Odoo, coba kita gedein GitHub Odoo. Nah, ini bisa diakses secara bebas, secara free, karena ini memang public untuk yang Odoo community-nya. Jadi untuk Odoo community, akses URL-nya ini github.com, terus usernya Odoo dan repo-nya Odoo. Nah, di sini banyak sebenarnya branch-nya. Jadi ini branch yang default itu 17 karena memang saat ini versinya 17. Di sini banyak banget. Nah, yang poin branch kayak 16, 15 ini juga kita bisa download juga gitu. Kita bisa implement juga untuk versi-versi sebelumnya. Ada juga yang master, ini mungkin ya untuk Odoo 18 nanti. Nah, di sini kita nanti akan download untuk Odoo 17 ya. Oke, kebetulan sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya udah download, tapi kita akan download ulang untuk Odoo 17 nya. Jadi tinggal download aja, download zip, atau teman-teman juga bisa pakai git clone. Nah, kalau pakai git clone itu biasanya ada perintah tambahan untuk single branch dan branch mana yang mau kita clone, karena kalau di clone semua itu nanti data filenya bengkak, karena semua branch dari 91 branch ini kita download gitu kan. Nah, kita akan download pakai zip aja ya biar cepet. Download zip. Oke, sambil kita nunggu, kita akan lanjut ke source selanjutnya. Ada Odoo Nightly. Odoo Nightly ini yang punya Odoo juga. Di sini kita masuk nama domainnya nightly.odoo.com ya. Nah, di sini ini versinya juga banyak gitu kan, walaupun nggak sebanyak di GitHub tadi. Nah, di sini ini biasanya yang stable. Nah, di sini kalau yang utamanya ini tuh biasanya 3 versi Odoo gitu kan. Jadi yang current 17, terus 2 ke belakang. Nah, itu biasanya di sini ditulis stable gitu kan. Kalau di sini tinggal masuk aja, klik. Nah, di sini ada beberapa nih, ada Debian, exe, RPM, source, tag. Ya ini gzip ya, sama Windows. Nah, di sini biasanya kalau untuk Windows itu source. Di sini banyak ya. Jadi di sini bisa disesuaikan, sebenarnya mirip dengan GitHub. Kalau GitHub itu kalau kita download aja, kita nggak dapat commitan historinya. Jadi history commitnya kita nggak bisa custom. Kalau pakai git clone, history commitnya kita bisa custom. Misal kita pengen kita nge-clone itu kan hari ini. Kalau kita reset atau revert ke beberapa bulan yang lalu atau ke seminggu yang lalu, itu kita cari aja commitnya, kita reset ke commit tersebut. Kalau di sini kalau di Nightly ini kita benar-benar nyari mau bulan berapa, tanggal berapa. Di sini tuh tiap hari. Di sini terakhir 10 Agustus ya. Kebetulan ini kan diambil juga video ini, recordnya 10 Agustus. Jadi di sini ada yang terbaru ya. Untuk Odoo 17 latestnya. Teman-teman bisa sesuaikan gitu kan. Untuk pengen yang bulan Juli gitu kan, akhir bulan Juli juga silakan. Untuk yang source lainnya juga bebas. Di sini ada yang .exe, sama aja, jadi update tiap hari ya. Terus di sini ada yang .debian untuk Linux. Terus yang terakhir source-nya ada di odoo.com. Teman-teman bisa masuk ke official website-nya odoo.com, masuk ke download. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ada Odoo 15, 16, 17. Kenapa cuman ada 3? Karena memang yang istilahnya tuh kayak LTS, long time support ya. Itu dua versi ke belakang gitu kan.
Jadi kalau di sekarang 17 berarti 16 15 itu disupport full sama Odoo gitu kan. Jadi untuk yang 14 itu supportnya support community aja, atau supportnya tuh nggak full gitu dari si Odoo-nya. Di sini teman-teman bisa download aja langsung gitu kan. Oke, karena tadi saya udah download di GitHub. Di sini sebenarnya ukurannya kecil, 180 MB, tapi dalam bentuk zip ya. Oke, selanjutnya kita butuh Python, Postgre, kode editor, dan dependensi. Nah, di sini saya menggunakan PyCharm, tapi saya juga install VS Code. Jadi nanti ada sesi untuk install atau konfigurasi di PyCharm dan di VS Code juga. Jadi biar kelihatan gitu kan perbedaannya di mana sih. Walaupun ukuran filenya ini jauh banget ya. Terus ada Python, di sini saya menggunakan Python 3.12. Terus untuk HTML to PDF di sini 0,12.6 ya, -1. Ya, ini yang terbaru, stable yang terbaru sih. Kalaupun pakai 0.12.5 juga masih tetap bisa sih. Kalau yang saya rasain sih selama development belum nemu perbedaannya sih. Mungkin dari sisi asetnya mungkin ada perbedaan sih untuk HTML to PDF ini. Oke, jadi ini tools yang dibutuhkan untuk konfigurasi Odoo. Plus tadi ada Odoo zipnya. Oke, Odoo zipnya di sini ada apa namanya? Kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak file. Oh iya, kebetulan jadi ini kan installer DevTools-nya. Nah, nanti saya mau install di sini. Sebenarnya saya udah pernah install 17 juga, memang untuk kebutuhan belajar. Jadi di sini saya akan bikin folder baru namanya Odoo 17 new lah gitu kan, atau Odoo 17 tutorial gitu. Oke, kita ekstrak dulu ya. Ekstrak file. Ininya hapus. Oh, sorry. Ke sini dulu dah, arahin ke Odoo project, Odoo dev. Oke, kita namanya Odoo 17 teknik tutorial aja ya, tutorial. Oke, benar. Nah, ini ekstraknya agak lumayan nggak lama sih, cuman setengah menit ya, 1 menit lah ya. Oke, sambil nunggu ekstrak untuk filenya, jadi di sini sebenarnya saya udah install untuk Python ya. Jadi untuk install development toolsnya teman-teman ya bisa install masing-masing. Jadi sebenarnya kalau untuk install di Windows kan simple ya, tinggal next aja gitu kan. Mungkin untuk install Postgre, kalau misalnya ada Postgre yang 2 di dalam satu Windows, terus teman-teman install 2 atau lebih, itu nanti biasanya muncul permintaan port. Biasanya sih otomatis ya, kan secara default Postgre ini portnya tuh 5432 untuk pertama kali, untuk service yang pertama. Nanti kalau kita install Postgre yang kedua gitu kan, itu nanti akan muncul port dengan penambahan dari port sebelumnya, jadi 5433 gitu kan. Itu secara default. Jadi kalau kita install lagi nih Postgre, itu nanti akan jadi 5434 gitu kan. Karena kalau satu port kan nanti bentrok ya di service-nya, kecuali di service-nya itu dimatiin gitu kan, salah satu. Terus untuk install WKHTML to PDF sama aja, tinggal ya dibuka aja di next gitu kan, kayak gini aja, close. Nah, tapi untuk WKHTML to PDF ini biasanya nanti perlu kita masukkan ke environment.
variabel gitu kan, khusus untuk di Windows ya. Biasanya kalau di Linux sama macOS itu otomatis ya. Kita masuk sini, environment ya. Kita buka aja environment ini. Di sini environment variable. Terus masuk ke path sini yang bawah, sistem variable, kita edit. Nah, di sini saya kebetulan udah nambahin untuk WKHTML to PDF-nya. Nah, kita add yang bin-nya ya. Tinggal di new aja, new, terus nanti di browse di mana letak bin dari WKHTML to PDF-nya. Jadi nanti ketika running Odoo dia tahu gitu kan. Karena ini dibutuhkan nanti untuk reporting yang dirender ke PDF. Nah, itu dibutuhkan di Odoo. Seperti itu. Tandanya kita udah di add sebagai environment variable atau belum. Teman-teman cek aja di command line, masuk aja ke command prompt, terus diketik WKHTML to PDF. Nah, kalau misalnya udah muncul kayak gini, berarti infonya berarti udah terinstall gitu kan. Kalau misalnya masih not found, berarti perlu diperbaiki di environment variable-nya. Kayak gitu. Nah, ini ekstraknya kayaknya udah selesai. Oh, harusnya dikeluarin lagi ya, sorry. Kita cut dulu, kita keluarin dulu. Terus folder kosong ya. Nah, ini adalah Odoo folder apa? Odoo ya, Odoo file Odoo lah ya, file source Odoo gitu kan. Karena memang Odoo kan open source gitu basicnya. Jadi source code ERP-nya tuh ini kita bisa buka gitu kan. Kita bisa oprek di sini gitu. Berbeda dengan ERP yang memang udah di build ke dalam .excel lah atau apalah gitu kan. Kayak gitu, atau yang cloud memang kita nggak bisa akses sama sekali. Nah, itu kan beberapa ERP ada yang kayak gitu. Nah, kalau Odoo ini kita bisa akses nih semuanya. Untuk pembahasan frameworknya nanti kita akan bahas di next video ya. Jadi kita akan bahas folder ada folder apa aja, terus ada file apa aja gitu kan. Terus nanti kita akan bahas juga tentang Odoo add-ons nya. Jadi struktur modul atau add-ons-nya itu ada apa aja sih gitu kan. Untuk saat ini kita udah berhasil download dan kita ekstrak juga. Kita langsung buka kode editor ya, kode editor kesayangan. Tapi di sini saya akan coba untuk konfigurasi di PyCharm dulu. Oke, kita buka dulu PyCharm-nya. PyCharm ya. Di sini saya menggunakan PyCharm versi terbaru yang 2024.1.6. Ini baru download sih kemarin ya. Oke, ini udah kebuka. Ini project sebelumnya. Sebentar. Biasanya kalau di Windows itu kan ada yang di local disk C atau local disk C atau yang memang biasanya terinstall Windows. Nah, kalau folder Odoo teman-teman ada di dalam local disk C itu perlu run administrator untuk kode editornya, baik VS Code ataupun PyCharm. Kalau di PyCharm sih biasanya saya memang run administrator kalau folder Odoo-nya itu ada di local disk C, karena biasanya minta permission dia nanti ketika runningnya gitu untuk ngebaca filenya. Baik, di sini kita udah buka untuk PyCharm-nya. Kita langsung masuk aja ke open. Biasanya kalau di VS Code kan ada workspace ya. Nanti kita akan bahas di VS Code. Kita akan fokus ke PyCharm dulu. Kalau di PyCharm biasanya saya langsung aja open folder. Kita langsung, nah di sini ada Odoo 17 tutorial. Kita buka Trust Project. Oke, di window yang lama kita close. Oke, di sini kita udah buka dan biasanya langsung dibukain readme dari repositorinya ya, bahwa Odoo tuh ya ini ya, penjelasannya lah ya, Odoo ini apa. Oke, kita langsung kita konfigurasi ya. Kita akan konfigurasi Odoo.
Ya mungkin bahasanya install atau konfigurasi lah ya di lokal PC kita. Terus yang selanjutnya kita butuh setting untuk project interpreter ya. Bagusnya untuk project interpreter ini atau Python ini menggunakan virtual environment gitu kan. Walaupun teman-teman kalau mau misal ya install Python aja tanpa pakai virtual environment Python ya itu bebas sih. Paling nanti kalau ada beberapa project itu teman-teman mungkin ya kegabung di situ untuk library-nya tuh kegabung nanti. Itu aja sih mungkin kekurangannya. Oke, di sini kita langsung ke project. Nah, di sini ada project interpreter gitu kan. Kita langsung masuk sini, show all. Nah, di sini kita akan buat virtual environment ya. Kebetulan kalau di PyCharm itu sudah di-provide atau disediakan sama kode editornya untuk membuat virtual environment secara UI, secara GUI lah ya, secara tampilan gitu, nggak perlu pakai komen lagi. Kalau misal pakai komen ya teman-teman bisa cari di Python code-nya, atau nanti saya cantumkan ya contohnya. Contoh pembuatan virtual environment di command line lah ya. Oke, kita add. Nah, di sini kita bikin new. Python-nya, base Python-nya itu diarahin kemana? Di sini mesti diperhatiin ya. Ke Python 3.12 di sini. Python yang sudah terinstall di PC kita gitu kan. Nanti dia akan membuatkan folder baru di virtual environment ini. Mungkin ya penjelasannya mungkin teman-teman bisa cari di Google gitu kan, tapi simpelnya ini virtual environment adalah environment Python dibuat membuat inheritance atau instant baru lah, instant baru dari Python base-nya gitu kan. Dari Python 3.12 base-nya kita bikin kayak semacam ruang lingkup baru gitu kan, tapi kita akan menggunakan base-nya tuh base Python yang kita install gitu kan. Itu sih mungkin ya, sorry ya kalau agak bingung penjelasannya, tapi teman-teman bisa cari virtual environment tuh apa sih gitu kan di Python tuh. Nah, kita buat di sini untuk virtual environment-nya, jadi tinggal tadi add local interpreter. Ini location-nya otomatis diarahin ke folder project kita. Nanti dia bikin folder baru namanya VNV. Terus base interpreternya ke sini. Ini inherit global set package ini maksudnya kita akan menggunakan library dari sebagian dari base interpreternya juga gitu. Ini mau dicek atau enggak juga nggak masalah sih, karena nanti kalau kita install library untuk di virtual environment-nya, jadi otomatis dia akan menggunakan library virtual environment-nya gitu. Kalau nggak ada, dia akan menggunakan ke base-nya. Oke, kita cek aja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, dia udah jadi ya. Di sini ada folder baru namanya VNV. Oke, kita oke aja. Di sini akan ketahuan library apa aja yang sudah terinstall gitu kan. Di sini baru pip aja ya, belum ada yang terinstall gitu. Nanti kita akan install ya. Oke, apply. Oke. Nah, mungkin ini salah satu faktor kebanyakan orang selain berbayar ya, si PyCharm ini memang ada yang namanya indexing. Nah, indexing ini biasanya kalau buka pertama kali folder juga dia bakal indexing, dan itu memakan waktu sih, memakan kerja prosesor juga lumayan. Oke, kita sudah buat ya untuk virtual environment-nya. Selanjutnya kita akan buat konfigurasi file nih. Oke, di sini kita masuk ke menu. Di sini nggak paling kanan sih, di agak kanan atas lah ya. Ada current file, kita edit configuration. Terus di sini ada add new configuration. Kita cari yang Python. Nah, ini Python ya. Python. Nah, di sini kita namain aja bebas namanya. Sini misal Odoo 17
tutorial. Oke, di sini udah otomatis diarahin runningnya pakai Python yang mana. Terus di sini environment variabelnya juga udah ada, jadi nggak perlu kita melakukan perubahan selain ya name, script, dan script parameter. Nah, script diarahin kemana? Script itu kita arahin ke odoo-bin ya. Di sini ada odoo-bin. Ini adalah file yang akan merunning odoo gitu kan. Ini odoo-bin tuh kayak mungkin kayak master runningnya lah ya. Kita arahin ke odoo-bin, kita buka odoo-bin. Nah, oke, mungkin ada sedikit perbedaan biasanya ya kalau teman-teman download di Odoo Nightly. Itu biasanya nanti kita akan coba download ya. Filenya agak sedikit berbeda struktur foldernya. odoo-bin ini biasanya nggak langsung di luar folder ini. Biasanya dia masuk ke dalam folder setup ya. Kalau nggak salah tuh setup ya. Nanti kita akan coba download ya. Lihat perbedaannya aja. Oke, kita lanjut. Ini odoo-bin. Oke. Nah, script parameter itu apa isinya? Script parameter ini isinya adalah odoo konfigurasi. Jadi di dalamnya itu ada database ada konfigurasi, mungkin kayak .env lah ya kalau di framework lain gitu kan. Nah, di sini ada namanya tuh odoo .conf ya, .conf gitu kan namanya. Nah, kita arahin ke sana dengan parameter min c. Min c ini kependekan dari config. Kalau config biasanya min config gitu kan, kayak gini, min config, atau ya singkatnya min c. Terus diarahin ke file mana. Jadi ada file nanti ya. Nanti kita akan buat filenya. Terus kita arahin aja odoo 17 tutorial.conf. Ini belum ada ya di folder sini, nanti kita buat. Oke, ini nggak perlu ada perubahan apa-apa lagi, jadi langsung aja apply. Oke, nah sebelum kita running ya, kita perlu menambahkan odoo.konfigurasinya dulu. Odoo.conf itu kayak gimana? Kita buat aja new file. Tadi kita samain namanya odoo 17 tutorial.conf. Oke, kita enter. Nah, ini isinya apa? Isinya kan kalau kosong kita kan bingung ya. Nah, ada beberapa cara untuk teman-teman tahu. Ada di Google banyak sebenarnya yang udah share gitu kan, atau di project sebelumnya, atau kalau teman-teman install via odoo.exe itu biasanya langsung bundling, di dalamnya ada odoo.conf. Nah, itu bisa teman-teman copy, nanti variabel-variabelnya atau value dari variabelnya kita bisa update gitu kan. Kebetulan di sini kan saya juga udah konfigurasi ya di odoo sebelumnya. Nah, ini kita buka. Nah, ini kan banyak banget ya. Ini sebenarnya saya copy dari odoo.exe. Kalau odoo.exe itu memang biasanya sudah dibuatkan, karena ketika kita install next sampai kelar gitu kan, nanti ininya udah jadi gitu kan konfigurasinya, tinggal dibuka di browser aja. Kalau ada yang dari .exe, kita copy aja semuanya, kita paste sini. Terus yang kita ubah apa? Sebenarnya ini kebanyakan nggak kita pakai kalau untuk di lokal ya, jadi mungkin hanya beberapa aja. Biasanya yang lengkap itu memang nanti untuk proses deployment di server online gitu kan. Oke, di sini yang kita ubah adalah add-on path. Admin password ini kita bisa define di sini, bebas gitu kan, mau admin atau mau super admin bebas. Terus DB-nya ya pasti localhost karena di PC lokal kita. DB port, nah ini DB port penting nih. Tadi kan saya install 2 ya, ada oh iya, saya tunjukin sebelumnya. Saya menggunakan PG admin, jadi bawaan dari Postgre. Di sini saya install 2, ada 14, ada 15. Nah, di sini untuk yang 14 portnya itu 5432. Untuk yang 15 itu 5433 gitu kan.
Oke, karena saya mau pakai yang 15, jadi saya ubah ke 5433. Tapi kalau teman-teman baru install, walaupun Postgre 15 itu pasti 5432 kalau teman-teman nggak rubah portnya ya. Terus DB user ini adalah DB user role di Postgre. Nanti kita akan buat Odoo 17 namanya, atau teman-teman bisa menggunakan user role default. User role defaultnya itu adalah Postgres. Terus DB passwordnya ini admin ya, ini nanti disetting di ketika create role-nya, role ini DB user ini nanti ditentuin passwordnya apa. DB filter ini nanti adalah untuk memfilter database mana aja yang akan kita lihat ketika running Odoo-nya. Mungkin nanti akan ada pembahasan sendiri ya tentang DB filter ini. Ini bisa dibuat false juga nggak apa-apa sih. Kita duplicate dulu yang ini, kita komennya gini ya. Oke, kita ini bikin false. Oke, data dir di sini, data dir ini fungsinya untuk menyimpan session dan file store dari Odoo. Jadi nanti ada file store semacam kayak attachment. Nah, itu file store-nya disimpan di sini nanti. Ini teman-teman bisa diarahin kemana aja bebas. Mau dibikin serapih mungkin juga bebas gitu kan, diarahin. Jadi terus ada session juga, nanti di save juga di situ session login dan lain sebagainya. Nah, pgpet ini juga sangat penting teman-teman, jangan sampai salah untuk pet dari PostgreSQL-nya ini gitu kan. Nah, biar tahu itu ada di mana, tadi saya barusan install untuk Postgre-nya di sini PostgreSQL 15. Nah, kita arahin ke sini, copy path ya, shift copy as path. Ini sebelumnya kan ke Postgre 14 ya, kita arahin sini, paste, hapus ininya, kutipnya. Nah, kalau teman-teman misal install Postgre-nya bukan di program files ya, disesuaikan lah ya. HTTP port, selanjutnya HTTP port. Nah, ini adalah port yang akan kita buka nanti di browser. Kan localhost /2 portnya berapa? Secara default itu biasanya 8069 gitu kan. Itu default Odoo gitu kalau dapat dari .exe. Tapi di sini saya coba 8017 itu sebenarnya Odoo yang 17 yang tadi. Nah, kita akan coba buat 27. Jadi nanti kita akan buka di browsernya dengan localhost /2 8027 atau 127.0.0.1.2 kayak gitu. Ini juga opsional, selebihnya opsional ya. Mungkin nanti saya akan coba buatkan sesi khusus untuk mengenal dari konfigurasi Odoo gitu kan, variabel-variabel yang ada di odoo.conf. Atau kalau teman-teman pengen cepet bisa buka di Odoo dokumentasi ya. Oke, selain itu nggak ada ya, jadi cukup sampai sini juga cukup. Oke, selanjutnya kita akan install dependensinya. Buat HTML kan udah. Nah, kita perlu install library Python. Kalau nggak diinstal itu error. Ini sebenarnya kita udah bisa running, walaupun memang pasti bakal error gitu kan. Tahu error atau enggaknya gimana, kita kan langsung running. Kan kita udah bikin odoo.conf-nya, terus juga kita udah bikin konfigurasi filenya, kita tinggal running aja. Running. Ini ada dua button ya di PyCharm. Jadi kalau teman-teman yang udah pakai PyCharm pasti nggak aneh. Yang satu untuk running biasa, yang satu lagi untuk running with debug. Jadi nanti bisa breakpoint kayak gitu. Kita kan running biasa aja. Nah, di sini langsung error ya. Jadi coba saya perbesar. Nah, di sini langsung error ya. Jadi module not found error, no module name PyPDF, karena memang kita butuh dependensi untuk library Python ini gitu kan. Nah, kita sebenarnya bisa juga install satu-satu ya, tapi itu akan memakan waktu gitu. Nah, gimana caranya untuk install dependensinya sekaligus? Dependensinya itu ada di file yang namanya requirements.txt di sini.
Jadi di dalam repo yang tadi tuh ada requirement.txt, kita buka. Di sini Odoo sudah memberikan versi-versi sesuai dengan versi Python yang kita gunakan gitu. Di sini banyak banget untuk kebutuhan library Python-nya, dependensinya. Di sini juga ada komen-komen dari community Odoo-nya, dari official Odoo-nya. Oke, di sini banyak banget kan kalau satu-satu ya. Di sini ada hampir 85 atau 80-an lah ya yang dibutuhkan. Nah, caranya untuk install otomatis, teman-teman buka terminal di PyCharm-nya. Python Package Service Terminal. Oke, terminal. Nah, di sini sudah diarahkan ke VNV ya. Jadi kalau di PyCharm, kalau kita bikin VNV, ketika kita buka terminal pun dia udah langsung mengaktifkan VNV-nya. Kayak gitu. Nah, di sini karena kita udah masuk ke dalam foldernya, kita langsung aja install dependensinya. Caranya adalah menggunakan pip install -r, terus filenya apa. Ini sebenarnya umum ya kalau untuk cara install dependensi Python ya, karena bukan hanya untuk Odoo gitu kan, mungkin untuk untuk framework Python yang lain pun pasti menginstal dependensi pasti dengan cara seperti ini gitu kan. Kita langsung enter aja, dia akan install beberapa gitu kan. Biasanya sih memang mulus, tapi kadang juga ada error. Nah, errornya tuh biasanya teman-teman butuh menyesuaikan versi dari library Python, dari versi library Pythonnya harus diubah versi minornya, versi kalau majornya sih enggak sih biasanya ya. Kita akan lihat ya, semoga nggak ada error di penginstalan library Python ini. Oke, masih normal ya, masih berjalan lancar, semoga nggak ada error. Oke, jadi udah sukses ya untuk install dependensi library-nya. Jadi alhamdulillah nggak ada error. Nah, biasanya tuh kalau ada error itu misal teman-teman menggunakan Python 3.10, terus ketika install itu biasanya ada error. Salah satu library itu versinya tuh kurang lah gitu kan. Biasanya sih kalau saya tuh di komen dulu, di sini di komen dulu, nanti dia kan di ignore ya, di skip. Nah, nanti teman-teman pip install biasa aja. Kalau saya sih biasanya ya sebelum nyari ke Google, saya biasanya cari versinya diubah. Kayak contoh misal dari versi misal ini XLRD ini error nih 2.0.1, biasanya saya ubah nanti di sininya pip install XLRD 2.0.2 misal. Kalau masih error nanti ganti lagi gitu kan. Kalau mentok baru ya nyari di Stack Overflow. Kayak gitu. Jadi di sini kita udah berhasil ya. Udah berhasil untuk install dependensinya. Oke, sebelum running saya ada yang lupa. Tadi kan kita buat DB usernya udah 17, DB passwordnya admin ya. Nah, ini kita perlu buat dulu di Postgre-nya. Buatnya kayak gimana? Ada dua cara sebenarnya, ada menggunakan command line. Untuk command line via YCMD, teman-teman bisa cari di PostgreSQL resminya, officialnya itu lengkap. Nah, kalau yang via UI atau via PG admin itu simple ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke Postgre-nya. Kalau teman-teman menggunakan Postgres ini juga user role-nya bisa sih. Kita akan buat login grup role baru namanya Odoo 17. Terus definition-nya, nah ini passwordnya tadi, DB passwordnya admin aja lah ya. Admin. Privilege-nya kita cek semua ya, kecuali ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau via command line itu ya mungkin mirip dengan ini ya, create role,
ODU17, with dan lain sebagainya gitu kan. Oke, kita save. Sorry, apaan tuh errornya? Kita refresh ya. Oke, berhasil sih. Oke, kita akan langsung running Odoo-nya ya. Oke, kita lihat dulu. Kita kan udah download via GitHub tadi ya. Terus Python-nya udah, Postgre-nya udah, kode editornya kita pakai PyCharm dulu. Nanti kita selanjutnya pakai VS Code. Terus WKHTML to PDF, Python library-nya. Ini opsional aja ya. Kita akan running Odoo-nya, running. Oke, di sini masih ada yang kurang, package resource ya. Kita tinggal install aja di ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami hal yang sama ya. Oke, balik lagi ya. Sorry, tadi agak sedikit error terkait library Python-nya. Jadi tadi kan ada error ya, ada error package resource. Ternyata perlu di-upgrade untuk setup tools-nya. Jadi dijalanin aja. Kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, langsung aja pip install upgrade setup tools ya. Oke. Tadi saya udah coba ya untuk running. Kita akan coba stop dulu ya. Kita coba stop, kita clear dulu. Kita akan langsung running Odoo-nya dan ya semoga berhasil ya. Run Odoo 17. Nah, di sini kita sukses ya untuk running. Di sini ada beberapa info ya sebelum kita masuk ke browser untuk kita buka. Jadi ya dia ada info Odoo version 17, konfigurasinya ini, add-on path-nya yang digunakan ini, terus untuk database-nya dia listening ke localhost 5433, terus HWK-HTML to PDF-nya di sini udah bener ya, dia mengarah ke sini. Kalau masih ada yang error, environment variable-nya perlu dibenerin dulu. Nah, dia udah listening atau running di localhost 8027. Oh iya, sorry, di sini ada. Oke, udah bener sih ya. Di sini untuk add-on path-nya bener. Jadi ke Odoo 17 tutorial, Odoo add-ons, ada 17. Oke. Tapi banyak banget ya. Sebentar saya lihat dulu ya. Oke, udah bener sih ya. Di sini add-on path-nya. Kenapa dua? Karena yang salah satu ini base-nya, ada modul base-nya, itu sangat penting. Terus di sini ada modul yang memang kayak semacam modul accounting, modul inventory dan lain sebagainya gitu. Modul web gitu kan yang dibutuhkan. Oke, kita udah running, udah sukses dan kita akan coba untuk buka di browser ya. Kita buka di browser, kita langsung aja ya, biasanya sih saya pakai 127 atau teman-teman pakai localhost juga sama aja sih. 1 ya, 8027. Oke, enter. Oke, kita sambil lihat log. Kalau dia jalan, ada info-info yang lain, berarti memang itu lagi dibuka ya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini ya untuk instalasi untuk ketika running Odoo di awal gitu. Jadi untuk tampilan ketika sudah beres install, udah sukses, itu tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena memang belum ada database ya. Oke, kita akan buat database pertama sampai kita bisa masuk Odoo. Oke, di sini admin password, dari mana tahunya? Di konfigurasi file di sini. Ini kalau kita define admin doang atau super admin, ya nanti dia bakal ngikut di sini. Ini bisa diubah sih di sini. Oke, di Mas Nugraha ya. Admin password. Oke, database name kita Odoo 17 tutorial aja. Odoo 17 tutorial. Bebas kalau database name ya, teman-teman. Email ini sebenarnya nggak perlu email asli ya, ini kayak username lah, semacam username login gitu. Admin aja, passwordnya juga admin, karena memang database kosong ya, nggak penting juga databasenya. Oke, phone number ini opsional, nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Language ini
Kalau kita mau tetap US juga ya nggak apa-apa, biar enak. Biasanya kalau bahasa Indonesia tuh suka aneh-aneh ya artinya tuh. Oke, country di sini tuh biasanya nanti ketika kita melakukan instalasi modul yang memang depend-nya itu ke country kita gitu, ke sebuah negara, kayak contoh chart of account, settingan apapun itu gitu. Nah itu biasanya sesuai dengan country yang kita pilih, itu biasanya seperti itu. Kita pilih Indonesia ya, ketik I aja, I. Nah Indonesia, demo data. Nah demo data ini, jadi kalau kita install dengan dicek demo data, ketika database-nya sudah jadi, itu ada beberapa table yang sudah terisi, jadi nggak kosong banget gitu kan. Kalau untuk development sebenarnya ya better di demo datanya dicek gitu kan, jadi nanti ketika masuk, oh ini apa namanya, kayak dari modul ini udah ada datanya, contohnya kayak gini gitu kan. Terus ada master data, terutama master data udah ada contohnya gitu, jadi kita nggak perlu bikin dari nol, kita cek aja. Mungkin kalau di uncheck ya ketika kita bikin database untuk production atau untuk staging development, nah itu biasanya ya kita uncheck karena memang datanya pure datanya tuh kita import gitu kan, atau create langsung. Oke, kita create database dan kita akan tunggu untuk pembuatan database-nya. Harusnya nggak lama sih, kita tunggu dulu ya. Oke, ternyata nggak terlalu lama ya, walaupun menggunakan data demo. Kalau data demo tuh biasanya memang di saat install dia akan menginstal data demo juga gitu. Oke, di sini udah jadi ya. Ketika udah jadi, kita akan langsung diarahkan ke website login ini ya. Kita coba perbesar. Nah, di sini ini URL-nya web/login. Di sini kita langsung bisa login dengan email dan password yang kita input tadi ketika pembuatan database. Admin. Kita langsung enter, login. Harusnya nggak lama sih karena memang database-nya ya baru data demo aja sih. Oke, sukses ya. Kita udah berhasil install Odoo 17 di lokal PC kita gitu kan. Kalau teman-teman yang masih ada kendala, boleh di kolom komentar nanti untuk konsultasi, untuk diskusi ya, bukan konsultasi. Oke, di sini kita udah berhasil install. Ketika udah berhasil, kita akan langsung diarahkan ke menu apps gitu kan, karena kita nanti istilahnya kita disuruh untuk mau install apps apa atau modul apa gitu kan. Untuk install modul nanti kita akan di video selanjutnya ya. Intinya kita udah sukses. Kita ada dua menu, ada apps ya, menu modul ini, terus ada menu setting kayak gini. Dan ini pun ya baru sedikit ya, menunya baru sedikit. Ada user, ada company ya. Secara default kalau kita klik demo itu ada mark demo ya, company-nya 1, your company kayak gitu. Jadi udah sukses ya. Di sini kita bisa lihat juga versi Odoo-nya. Nah, di sini kelihatan ya, Odoo 17 Community Edition. Kalau Enterprise ya nanti ada tulisannya Enterprise Edition. Dan kalau teman-teman menggunakan versi yang versi bukan 17.0 ya, kayak 17.1.1 sekian gitu kan, itu nanti kelihatan juga di sini versinya kayak gitu. Kayak kita udah sukses untuk konfigurasi di PyCharm ya. Kita akan lanjut ke VS Code. Mungkin yang teman-teman VS Code bisa langsung skip atau langsung loncat ke sini ya. Oke, di sini saya udah install untuk VS Code-nya. VS Microsoft ya. Apa sih namanya? Visual Studio Code. Oke, kita langsung open. Nah, ini tampilan awalnya untuk Visual Studio Code ya. Bagi teman-teman yang sering pakai sih nggak aneh lah ya. Di sini juga saya sama biasanya ya, langsung open folder aja, diarahin kemana.
Odoo project, Odoo dev, Odoo 17 untuk Odoo 17 tutorial. Kita select folder aja. Oke, trust. Nah, di sini kita kan sebenarnya udah install dependensinya, karena kalau install dependensi tanpa VS Code atau PyCharm pun bisa, karena bisa lewat command line lah ya, nggak perlu terminal kode editor gitu, tapi terminal command prompt kita pun bisa gitu untuk menginstal dependensinya gitu kan. Jadi di sini mungkin saya akan mencontohkan gimana cara running di VS Code gitu kan. Oke. Untuk running di VS Code, caranya adalah di sini add configure ke menu run, add configuration. Terus di sini, oh iya, sorry, VS Code itu kan kita untuk bahasa-bahasa pemrograman atau programming itu kita perlu install extensionnya. Kayak kita misal mau running Python, kita butuh install extension Python. Kalau kita mau running JavaScript, butuh JavaScript extension. Begitupun dengan bahasa yang lainnya. Jadi di sini kita install dulu ya. Oke, pasti di sini sih biasanya di paling atas ya, kalau kita cari Python, cari aja Python. Oke, di sini langsung install aja ya. Biasanya langsung dua sih ya, Python debugger sama Pythonnya. Kita install aja yang Python. Nah, dia langsung ke install ya dua-duanya. Untuk debugging proses nanti. Untuk breakpoint lah ya sebagai developer. Oke, sudah terinstall. Kita add configuration lagi, Python debugger, Python file ya. Biasanya saya pilih yang ini, yang Python file. Nah, nanti dibuatkan seperti ini gitu kan. Atau teman-teman bisa menggunakan extension, ada extension namanya, ini untuk Odoo sih, extension khusus Odoo ya, namanya itu adalah Arcademy ya. Ini extension ini, Odoo Technical ini, teman-teman bisa pakai install. Ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah snippet ya, semacam snippet gitulah ya. Oke, kita udah install ininya. Kita kan apa namanya, di Arcademy extension ini juga ada apa namanya, konfigurasi file untuk VS Code running Odoo gitu. Dia ada snippetnya gitulah. Kita akan coba ya. Odoo Windows. Nah, di sini dikasih tahu ya. Dari mana aja, ini kan nggak beda jauh ya. Ada name, ada type gitu kan. Request, stop entry, console, Python path, program, dan argumen. Bedanya mungkin ada Python path sama argumen ya, sama stop entry ini. Oke. Next, berarti kita akan pakai yang ini ya. Kita hapus. Ini emang orang Indonesia yang bikin. Dari company Arcana yang bikin. Oke, kita hapus yang atas. Run Odoo, kita ini nama bebas ya, run Odoo 17 misal. Type-nya Python. Ini sebenarnya ada beberapa apa namanya? Ada beberapa ya, kayaknya dikasih tahu ya, konfigurasi ini deprecated soon ya, please replace Python with debuggy ya. Kita bisa sih, bisa kayak tadi contohnya kan type-nya debuggy ya. Oke, kita biarin dulu aja. Oke, Python path-nya kita arahin kemana? Kita arahin ke sini ya, ke VNV ini, script. Ada namanya, oh sorry, Python-nya di luar apa ini? Oh ini ya. Python ini kita copy path. Oke, kita paste, dan ini biasanya kebalik. Kita balik dulu ya.
Oke, kita benerin dulu untuk padnya. Ini kalau pakai workspace sebenarnya bisa lebih singkat, tapi mungkin nanti ya di lain kesempatan kita coba pakai workspace dari VS Code ya. Terus untuk Odobin-nya, programnya ini Odobin, kita arahin ke, kita tutup dulu ya VNV-nya Odobin ini, kita copy pad juga, terus kita paste sini. Seperti biasa kita rubah dulu slashnya, atau sebenarnya bisa dibikin double slash ya, itu sama sih, enggak error. Oke, nah terakhir ada konfigurasinya. Nah ini kan ada pakai min config ya, itu sama aja sebenarnya min config dengan min c. Oke, min confignya kita copy ini, copy pad, kita arahin sini. Nah di sini kan ada contohnya ya, double slash, kita tambahin aja double slash. Sorry, ini double ya, D harusnya di E. Kita tambahin double backslash ya, kok black ya. Oke, konfigurasi di VS Code ini udah jadi. Harusnya ketika kita running ini sudah bisa seperti di PyCharm tadi. Kita save dulu, kita langsung run ke sini ya, run without debugging dulu ya, run without debugging. Oke, ini udah running ya, sama seperti di PyCharm tadi ya, beda warna aja lah ya. Jadi sama, ini runningnya kesini, konfigurasinya padnya kemana, terus listening port database WKHTML to VDF, dan desktopnya kemana, port untuk Odoo-nya kemana. Oke, kita akan buka di browser. Nah ini kan udah kebuka ya, ini copy aja, kita buka di incognito ya, biar kelihatan aja. Kita langsung running, nah dia langsung kebuka ya. Jadi nggak kayak di awal tadi, karena memang kita bikin portnya sama, konfigurasinya juga sama. Jadi ya hanya mencontohkan cara running di VS Code gitu kan. Oh ini di PyCharm-nya masih running, sorry, kita off dulu ya. Kita off dulu. Tadi harusnya listening ke sini sih tadi. Kita matiin dulu dua-duanya ya. Coba kita refresh. Harusnya mati ya, mati. Kita running, takutnya tadi bentrok ya. Kita running di dua service. Oke, kita coba. Nah dia langsung hidup ya untuk running Odoo lokal nih. Oke, kayak gitu ya teman-teman, untuk install Odoo-nya kita udah sukses. Cara konfigurasi atau install di PyCharm dan di VS Code, jadi caranya nggak beda jauh sebenarnya, kayak gitu. Mungkin sedikit ya fitur dari PyCharm ya, untuk debugnya ya runningnya aja ya, button runningnya aja yang beda. Ini untuk running biasa, ini untuk running debug ya. Kalau debug berarti kan ketika kita running sesuatu di Python ya, kita bisa debug di kode editornya gitu, kita bisa breakpoint lah ya. Mungkin teman-teman developer pasti udah paham yang namanya debug kode gitu kan. Kalau di VS Code ya di sini tinggal start debugging aja. Jadi yang ini stop dulu, nanti start debugging. Jadi sama nanti breakpoint, bisa breakpoint juga gitu kan di VS Code, kayak gitu teman-teman. Oke, kita udah sukses install Odoo 17. Mungkin kalau ada yang masih kendala install Odoo-nya, bisa diskusi di kolom komentar ya, atau boleh japri juga lewat GitHub, atau lewat Telegram atau lewat IG juga boleh, silakan. Oke teman-teman, mungkin kayak gitu aja ya di video kali ini. Next kita akan membahas isi dari framework dari Odoo, kayak tadi foldernya ada apa aja, filenya, sama nanti struktur add-ons-nya itu apa aja isinya di next video ya. Semoga bermanfaat video ini buat kalian semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.